Ya, teman-teman, hari ini tanggal 11 bulan 9 jam 19.39. Selagi menunggu untuk updatean nanti jam 8 malam, teman-teman ya. Udah dicatat sama saya sampai detik ini. Teman-teman yang udah dikasih tanda lope-lope berarti udah saya baca, dan mungkin nanti akan dibahas. Kalau tidak keburu tahap ke-1, mungkin dari tahap kedua ya, ada bagian keduanya. Dan ini adalah hiburan teman-teman ya, hiburan dalam artian bagi yang baru gabung di channel ini. Siapa tahu kan saya ngebahas saham di bawah 100 ya. Terus membahas saham gocapan, terus juga membahas saham yang kena FCA. Siapa tahu nanti saham-saham tersebut itu mungkin fundamentalnya, minimal fundamentalnya itu mirip-mirip dengan MTEL lah gitu kan. Karena MTEL ini adalah masuk ke LQ45 ya. Baik teman-teman, bukan ajakan menjual dan membeli seperti biasa, dan pesan hari ini adalah jika kalian melihat saham turun, kalau memang fundamentalnya baik ya, kalau sudah tidak punya modal lagi udah biarin aja ya, selama dia berfundamental baik, apalagi membagikan dividen gitu ya. Itu mungkin cara emiten untuk menurunkan harga agar mereka bisa ngambil lebih banyak lagi barang ya. Kalau punya emiten-emiten yang fundamentalnya baik ya, santai saja walaupun turun ya. Baik teman-teman, MTEL, Daya Mitra Telekomunikasi. Mitratel adalah salah satu anak perusahaan Telkom Indonesia. Berarti ini anak perusahaan Telkom ya. Pemegang shareholdernya pasti Telkom ya, pengendalinya 71,83% dan masyarakat sedikit 14,9% ya, sangat sedikit banget nih masyarakatnya. Terus untuk apa ya? Untuk nomor shareholdernya udah berapa bulan nih? April, Mei, Juni, Juli udah pada keluar ya. Makanya saya bilang ini udah banyak yang keluar. Fundamentalnya bagaimana nih ya gitu kan. Holding komposisinya untuk dari yang 14% ini, yang megang itu banyak foreign teman-teman ya, foreign. Kita lihat lokal dulu, siapa yang megang foreign, lokalnya perusahaan yang pegang untuk foreign yang paling besarnya adalah lain-lain. Listingnya 2021, harga IPO-nya 800, sekarang 660, berarti udah di bawah harga IPO ya. Kita akan lihat nanti harga wajarnya berapa. Ya ini paling istilahnya milik Telkom aja ya, jadi tergantung dari istilahnya pemegang utamanya. Kalau Telkom naik ikut naik, kalau turun biasa seperti itu, biasanya seperti itu gitu ya. Jadi ikut pusatnya lah. Coba kita lihat insidernya. Wah, pemerintah Singapura nih yang ngambil sampai bulan April mungkin karena sekarang turun harganya ya, lagi dikoleksi sama government Singapura ya. Jadi dia cenderung bukan dikoleksi, malah dijual ya. Sebentar 11. Oh iya lagi dijual. Dari 5, terakhir berapa nih, Februari ya terakhir ya, 5,52, sekarang 5,33, berarti udah sekitar 0,2% ya yang yang dilempar sama government of Singapore ya. Jadi lagi ngebuang sahamnya nih. Berarti kepemilikannya sekarang berapa? Government of Singapore 5,3, berarti udah 5,2 sekarang ya. Belum diupdate, kayaknya belum diupdate ini. Oke, kita lihat untuk corporate actionnya. Berarti sekarang lagi ada pembuangan ya. Dividennya 18 perak, turun dari tahun sebelumnya ya. Tapi dari tahun pas awal 2022 pembagian dividen awal dia ada kenaikan 7 perak. Lihat SS-nya ada enggak ada. Berarti baik isu. Kalau SS-nya ada berarti belum pernah dijual harga tertinggi dan harus dibagi-bagi ya. RI juga belum ada, artinya masih cukup lah modal kemarin ya dari hasil listingnya. Kita lihat statistik, ada kabar baik apa? Kita lihat untuk net income kuartal 1 dulu, kita lihat 501 ke 521 ada peningkatan ya, 20 miliar.
Kuartal 2 521 ke 543 ada peningkatan juga sekitar 22 miliar ya. Bagus berarti ya. Kita lihat revenue-nya dari 2,0 triliun ke 2,2 kuartal 2 nya ada peningkatan 200 miliaran 240 200 miliaran lah ya. Kuartal 1 2.0 ke 2.2 artinya ada peningkatan. Ada dari kuartal 1 ke kuartal itu ada peningkatan ya, terserah teman-teman mau ngitung kuartal 1 atau kuartal 2 ya. Bebas aja ya. Kita lihat pernya untuk saat ini lumayan mahal ya, 26,87 artinya 16% lebih mahal dari dari per standarnya 10. Terus PBB-nya 1,65, mungkin kalau PBB-nya masih wajar akan dia bagian dividen. Terus untuk PBB-nya sekarang itu harga bukunya itu 398, artinya lebih murah lagi dari harga sekarang dan dari harga IPO ya. Cenderung diturunkan dari harga IPO. DER-nya ada 0,50, artinya setengahnya nih punya hutang setengah dari ekuitasnya ya. ROE-nya 6,16%, kurang baik, tidak di atas 10. Dia bagiin dividen ya, final ya udah 18 perak atau 2,7% bulan Juni kemarin. Kita lihat dari posisi keuangan ada 1,5 kasnya, equity-nya 33 triliun, hutangnya 16,7 triliun ya. Lumayan ya. Hutangnya lumayan. Baik teman-teman, kita langsung ke balance sheet-nya atau ke neracanya. Kita lihat ekuitasnya, perkembangan ekuitas dari tahun 2021 13,6, 33,4 meningkat 334 33,0 menurun ya, menurun 33,0 ke 33,3 artinya meningkat lumayan gitu ya, 300 triliunan. Cuma dari ada pernah ngejual aset nih sekitar 400-an ya, ngejual aset nih kayaknya. Kalau enggak emang lagi turun kali ya. Tahun 2022, coba lihat tahun 2022 untuk net income-nya. 2022 bagus ini. Ada apa namanya? Ada uang yang nyangsang ya. Ada uang yang nyangkut gitu. Kita lihat PBP-nya 1,7, 1,6 menurun, 1,6, 1,6 sekarang menurun lagi ya. Berarti sekarang lagi murah. Kita lihat ke Pundacat, langsung ke Pundacat. Untuk 1 tahunan berada di pas di harga sedikit di harga tengahnya ya, di harga tengah berdasarkan Pundacat. Kalau kita lihat 3 tahunan macet. 3 tahunan macet. Koneksinya kurang baik berarti ini. Baik, kita langsung aja, mungkin lama banget ya. Sebentar ya, teman-teman, agak lama ya. Saya pause dulu sebentar ya. Sudah terbuka teman-teman. Nah, sekarang juga 3 tahunan juga dia dalam posisi masih di harga hampir di harga tengahnya ya. Nah, ini kalau untuk 5 tahunan ya sekarang mungkin lagi downtrend banget ya. Tapi sempat dijual di harga 556 teman-teman ya, pernah ya. Tahun berapa nih? 556. Oh, tahun kemarin ya. Tahun 2020. Oh, hari tahun ini nih. Coba lihat deh dia di harga berapa. Berarti sekarang lagi uptrend ya. Lagi uptrend teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita akan lihat nih berapa harga untuk harga fundamentalnya atau harga wajarnya ya, berdasarkan metode PER ya, PE rasio. Ini ada 30,65 untuk PER tengah-tengahnya ya, kita tulis di sini 30,65 dikali EPS. TTM-nya 24,56. 24,56. Bener nggak ya? 30,65. Baik, enter. Berapa ya harganya ya? Nah, jadi untuk harga PE rasio itu berdasarkan metode PER itu ada 752 teman-teman. Jadi ada selisih banyak ya, selisihnya ya, dari 660 ke 752 ya, lumayan ya, ada 100 poin ya. Ya, 100 poin kurang ya. 100 poin kurang 50 lah. Lebih ya? Kurang. Jadi sekarang coba selisihnya berapa ya? 660
660 660 dikurangin 752 nah, tinggal 92 poin lagi teman-teman ya untuk berdasarkan rumus PER ya. Nah, kita akan hitung lagi berdasarkan rumus PBP. Nah, kita aktifin PBP sini teman-teman ya. Untuk 3 tahunan ya, untuk jangka waktu 3 tahun kita lihat startnya itu PBP itu di 2.06 dikali, kita akan lihat di sini harga buku 39896 ya. Ya kan? Kita cek lagi, harus cek dua kali ini. 39896 ya. Kita langsung dengan kita enter. Berapa hasilnya? Untuk harga berdasarkan rumus PBP 821. Kalau dikurangi 600 kurangin nih 600, nggak mau ya, biarin aja lah kalau mau ya. 600 kita hapus dulu deh, berapa selisihnya, berapa poin ya? 821 dikurangin 660 sama dengan selisihnya berapa? Agak lambat ya teman-teman, 161 poin lagi ya teman-teman ya, kalau berdasarkan rumus PBP. Nah, kita akan lihat Ki Pundacat ya, kita tulis dulu sini nih, kita tulis sebentar ya. 752 untuk berdasarkan PER ya, 752 berdasarkan PBP 821. Nah, baru kita akan lihat ini lukisan market makernya teman-teman ya. Baik. Ini udah di lukisan market maker, kita akan lihat bagaimana perkembangan dari seorang market makernya. Bandar lokal dari mulai tanggal 6 Mei dia akumulasi terus nih, yang hijau ini teman-teman ya, yang hijau bergerigi terus akumulasi ya. Dia kecenderung di sini nih ya. Dia kecenderungan ngambil terus tanpa membuang. Dari poren ada pembuangan terus, cuman pas di area tanggal 9 Juli, nah dia udah mulai ngambil lagi teman-teman ya, ada pembuangan sedikit. Dia terus ngambil, per hari ini dia ngambil teman-teman ya, tapi per hari ini sebenarnya lokal ngebuang. Nah, bagaimana selanjutnya ya kalau teman-teman berdasarkan PBP ataupun berdasarkan PER, harga metode PER, berdasarkan harga wajarnya ya ini masih di bawah gitu kan. Kalau berdasarkan PER masih ada sekitar 92 poin lagi, kalau berdasarkan PBP masih ada sekitar 100 poin ke atas sedikit ya. Nah, kalau menurut saya bagaimana? Kalau menurut saya begini teman-teman, lihat di sini, kita lihat penurunannya dulu ya. Ini kan lagi agak downtrend ya. Hati-hati ke area ini kan si candle si malakama teman-teman ya. Artinya dia up dari bawah. Setelah dia turun terus up dari bawah, karena ini namanya si candle si malakama. Di sini ekor hijau, hati-hati aja penurunannya di area 633. Di sini juga ada si candle si malakama, hati-hati juga di area 600. Sini cedera, sini juga ada gap. Jadi ada tiga step ya untuk penurunannya. Bila dia jebol ke area sini dan tidak mantul, kemungkinan dia akan menembus ke area 600-nya. Kalau 600 jebol, dia bisa menembus ke area 580-nya ya. Di sini juga dia ada gap sedikit teman-teman ya. Mudah-mudahan sih tidak ke arah gap di sini ya. Ada gap sini dikit, kita tandai dulu gap. Karena kalau saya gap itu sangat penting ya. Baik untuk penurunan ataupun kenaikan itu sangat penting. Kalau dari saya bagaimana? Ini karena di sini terlihat double semua, teman-teman lihat di sini double. Di harga 700-nya kan double. Si candle double, si kepala kembar susah ditembus ya. Di sini juga konfirmasi, di si kepala kembar juga, di sini konfirmasi 2 kali. Di sini juga nih di 669 juga konfirmasi. Malahan tadi aja dia konfirmasi lagi mau ke arah bawah lagi, ini si candle kembar lagi ya. Mudah-mudahan sih dia tidak jebol dari area 634 ya. Kalau dia jebol ke 634 berarti dia akan meneruskan penurunannya ya.
Cuman catatannya si bandar lokal terus akumulasi, si poren juga akumulasi. Jadi teman-teman, jadi si emiten ini sengaja diturunin karena emang lagi dijual sama si Government of Singapore gitu kan, berdasarkan insidernya. Ya mudah-mudahan si dia kalau udah selesai jualannya mungkin si barang udah mulai beredar di masyarakat dan ada yang nampung, kebetulan ada yang nampung si bandar lokal ataupun si poren udah mulai nampung lagi gitu kan. Kalau kita lihat di sini ada harga tertinggi nggak teman-teman, kita lihat sini ya. Ini kan area tanggal-tanggal ini ya. Tanggal 9 Juli ya. Juli ini Juli. Nah, di sini ada di 746 sama ada di harga 767. Kita akan lihat di situ apakah ada si kepala merah. Nah, ada si kepala merah teman-teman ya. Si kepala merah di sini di 75 berapa tuh? 758 nih. 757 ya, 757 berarti sedikit mendekati pairnya ya. Nah, kita lihat lagi ada yang tertinggi lagi. Nah, di sini cuma ada gap aja ya. Nah, jadi dari saya mungkin kalau berdasar si kepala merah ya mungkin cuma ada di situ aja sementara ya. Kita lihat di area belakangnya ada enggak? Di area belakangnya ada yang tertinggi enggak? Tertinggi tahun berapa tertinggi? Di sini cuma meninggalkan gap aja teman-teman ya. Ini gap nih ya. Si gap ini belum ketutup juga sama, tapi kalau saya cenderung meninggal ke kepala merah aja gitu kan. Malahan ini kalau ditumpahkan gitu kan di si kepala merah, wah ini udah dari dulu saya nih ngitung segitiga akhirnya terlalu ribet, makanya saya sekarang pakai si kepala merah aja. Ini tahun berapa ini, 2022 ya. Masih ada enggak di atasnya? Oh, ini ada di atasnya nih, di harga berapa nih? Di 826 ya. Nah, mudah-mudahan bisa menembus ke arah sini teman-teman ya, di 825. Jadi kalau menurut saya ya ini kemungkinan dia akan mengejar PR-nya, tapi sebelumnya bila mana dia ke bawah artinya teman-teman juga masih punya harga di bawah gitu. Ini walaupun saya beli sekarang nih masih punya harga di bawah harga wajar, cuman kalau dia sekarang lagi downtrend ikutin aja downtrendnya dulu, biarin aja dia mau mentok di mana. Nah, ketika dia udah mulai turun, ini kan sejarahnya begini teman-teman ya, lihat sejarahnya ya. Sejarah dia itu turun dulu ya. Nanti mungkin ada pantulan setelah ada kode dari pengambilan mungkin ya. Pengambilan itu kan ada penjualan. Soalnya di harga tinggi aja si bandar lokal itu belum jualan ya. Di harga tinggi di sini nih belum jualan ya. Dia belum jualan. Tahu dijualan di harga berapa kita tidak akan tahu. Yang pasti si bandar lokal masih jualan dan si poren juga udah mulai akumulasi ya. Ini mungkin kabar baik. Apabila dikasih turun lagi ya kan mungkin lebih enak ya, mungkin kalau ke arah 634 terus di 601 dipantau aja terus teman-teman. Kalau kalian takut ketinggalan, cicil teman-teman, cicil jangan sampai beli sekarang gitu kan sekaligus nanti kalau kesini kalian tidak bisa mengaverage-nya. Jadi kalau kalian nyicil enak tuh, ketika turun cicil lagi, turun cicil lagi, turun cicil. Jadi kalian nanti punya harga terbaiknya. Karena ini masih punya PR, mereka masih punya area gap di 610, terus di area 600 yang punya PR, terus di 578 nya juga punya PR. Sebab dia pernah ke angka 553 ya, mudah-mudahan kalau dia turun dikit mungkin ke arah 600 atau ke arah 580 akan lebih menarik lagi teman-teman, karena si bandar lokal ataupun si poren sekarang lagi akumulasi. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa sampaikan. Nanti mungkin jam 8 kita akan mulai untuk pembahasan emiten-emiten yang diupdate ya, yang punya teman-teman. Oke, ciao ya.